Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa di mana kita boleh ada di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari kita akan sama-sama datang ke dalam bait-Nya Tuhan untuk memberi yang terbaik karena Allah kita layak untuk menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap karya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memberi yang terbaik. Haleluya Yesus. Yes Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu menyembah-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembah segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu, ku sembah, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus.
Ya Roh Kudus datanglah, ya Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, duhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Kami sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah dengan segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu segenap hati, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Mari sembah, haleluya. Kami sembah Engkau Allahku, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami agungkan namamu, haleluya. Sikiara lama ya lalabo, sikiara lama ya lalabo, sikiara lalabo. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Selamanya kami puji, haleluya. Sikira lama ya lalala, sikira sikira lama ya lalala, sikira lama sikira sikira lama sikira ya lama sikira ya lala pala sikira ya la kami rindu untuk lebih lagi menyembahmu Tuhan, haleluya. Sikira la pala sikira ya la sikira la pala sikira ya la ya la sikira sikira ya la biarlah setiap mulut kami menyembahmu Tuhan, biarlah setiap lidah kami mengagungkan Engkau selamanya. Sikira 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 biarlah kami boleh menikmati Engkau Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan, kami boleh tenggelam di dalam hadirat-Mu,
Haleluya. Teruslah menyembah. Haleluya. Haleluya, glory. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu. Mendengar segenap hati kita nyatakan glory, haleluya. Biarlah setiap tangan kami terangkat Tuhan. Haleluya, haleluya, puji. Haleluya, haleluya, puji. Haleluya, haleluya, pujimu. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati jalannya ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu hanya Tuhan saja yang memimpin kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorak dan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Segala puji syukur hanya bagi Allah kita. Kita mau naikkan puji-pujian bagi Allah kita, karena Dia baik, sungguh baik di dalam kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati kita mau menyatakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita angkat tangan kita nyatakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah
Sekali nyatakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sekali nyatakan haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang bagi Allah kita. Haleluya, segala puji, syukur, hormat hanya bagi Allah kita. Kita mau lebih lagi bersuka di dalam Tuhan, karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita, dan kita boleh menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Nyatakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengan segenap hati kita menyatakan lebih lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengan segenap hati katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang dahsyat. Haleluya, kita boleh bersuka di dalam Tuhan. Kita sudah memuji, mengagung-agungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan tanah hati yang terbaik. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita menyatakan, Tuhan inilah hidup kami. Kami rindu seperti bencana yang siap dibentuk untuk menjadi manusia-manusia rohani. Haleluya Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk
Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidup kami Tuhan, Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Dengan segenap hati kita menyatakan lebih lagi, bagaikan bencana, bagaikan bencana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat itu, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, amin. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu. Waktu dan tempat satukan kepada hambanya. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita sembah Dia. Haleluya. Siara lama ya Ramo. Shekeralaya Shana. Haleluya. Oralaya Shakaralaya Daraya. Allah yang besar, Allah yang perkasa. Allah yang berkata.
Oh yes. Dibaharui dengan rohmu yang Allah yang besar dan dahsyat yang bertahta di tempat ini. Hingkaramaya sekeramoloyo roboyo syakaralaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian penyembahan kami naik ke hadapan hadirat-Mu, bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pujian persembahan umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkenan Tuhan. Engkau berkenan Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami akan dibangun menjadi manusia rohani Tuhan. Mari tolong kami Allah Roh Kudus. Oh Tuhan, berikan setiap kami rema, pemahaman Tuhan. Allah Roh Kudus yang memberikan hikmat dan kemampuan kepada kami. Untuk kami mengerti, bahkan kami diberi kemampuan untuk kami dapat melakukannya. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana. Hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk pelayanannya. WL singer, pemain tamborin, gitu ya, pemain musik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Daniel yang sudah mempercayakan pelayanan pada kesempatan sore hari ini. Shalom jemaat Tuhan. Ya, luar biasa, luar biasa. Saya percaya jemaat di tempat ini nanti tidak hanya seperti ini, tapi nanti akan melebar ke kanan ke kiri. Amin. Bapak Ibu Saudara akan banyak menyelamatkan banyak jiwa. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama belajar, ya, untuk kita sama-sama dibangun menjadi manusia rohani, gitu ya. Membangun manusia rohani, gitu ya. Jadi sebelum kita dipakai Tuhan luar biasa, terlebih dahulu kita perlu mempersiapkan diri kita sebagai manusia yang berada di wadah tubuh ini, begitu ya. Dibangun menjadi manusia-manusia yang hebat di hadapan Tuhan. Namanya manusia rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia itu terdiri dari 3 hal di dalam diri kita ini, ya. 3 hal yang terdiri dalam diri manusia, yaitu apa? Tubuh, jiwa, dan roh, gitu ya. Setiap kita memilikinya. Dari ketiga hal ini, gitu ya, tubuh kita, ya, tubuh kita dibangun melalui apa? Bertumbuh dari mulai, ya, bayi dilahirkan, kemudian bertumbuh menjadi balita, gitu, remaja, pemuda, dewasa, dan seterusnya, begitu ya. Dibangun tubuh kita melalui apa? Makanan, gitu ya. Bapak Ibu Saudara dan saya bertumbuh seperti saat ini mayoritas sudah remaja, pemuda, dewasa, begitu ya. Tubuh kita dibangun. Tetapi bukan hanya tubuh kita saja. Jiwa kita pun dibangun, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Bapak Ibu Saudara dan saya disekolahkan, gitu ya. Tidak ada di antara kita atau orang tua kita, wes rasa sekolah ora perlu, begitu ya. Sama seperti Bapak Gembala Saudara gitu, sampai sekarang sekolah dan nanti pasti sekolah lagi, gitu ya. Sampai S3, S4, S5 mungkin begitu ya. Amin. Jemaat Tuhan amin, Bapak Gembalanya sekolah lagi. Amin tuh, amin ya. Iya, untuk mendukung apa? Pelayanan di tempat ini. Karena kita tidak tahu pelayanan kita ke depannya skopnya seperti apa. Dan itu diperlukan. Dan secara jiwa gitu ya, kita dibangun melalui itu Bapak Ibu Saudara. Disekolahkan dari mulai playgroup, bahkan sekarang anak umur 2 tahun saja gitu ya. Berapa bulan itu sudah orang tuanya anaknya kudu sekolah gitu ya. Wah ini ya. Ya, jiwa dibangun melalui pendidikan.
sosialisasi, bermasyarakat, bergaul dengan orang. Kalau tidak bergaul dengan orang menjadi pribadi yang tertutup, tidak bisa memahami orang lain, lingkungan gitu ya, introvert gitu ya. Tidak bisa, sulit sekali. Nah, sekarang yang akan kita pelajari bagaimana dengan roh kita. Gitu ya. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas Bapak Ibu Saudara, Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus itu bertumbuh tidak hanya secara tubuhnya, tetapi secara jiwa dan rohnya juga semakin kuat. Betul ya? Bertumbuh menjadi besar, penuh hikmat dan kasih karunia. Dikasihi Allah dan sesama. Dan seyogyanya itu menjadi bagian kita juga karena kita adalah pengikutnya. Teladan kita adalah Yesus, guru agung kita. Jadi seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya pun secara roh itu harus mengalami pertumbuhan. Ya, rohani kita tidak rohani yang kerdil dari dulu dan selama-lamanya begitu-begitu saja pemahaman kita tentang Allah. Tidak, tetapi roh kita dibangun untuk apa? Untuk kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita akan melihat bagaimana manusia rohani yang namanya, kalau dalam bahasa kerennya begitu ya, pneumatikos katanya begitu ya dalam bahasa Yunaninya ya. Manusia rohani kita dibangun seperti apa? Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan gitu ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Ya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, keempat ayat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebelum kita bahas ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana kondisi Korintus waktu itu. Ya, Korintus adalah ibu kota Akaya, begitu ya. Klik selanjutnya. Ibu kota Akaya, sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal merupakan kota metropolitan yang terkemuka pada zaman Paulus dulu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin Jakarta begitu ya, metropolitan, Surabaya gitu ya. Nah, Korintus juga menjadi kota yang maju secara intelektual. Luar biasa di sana. Kaya secara materi. Tetapi perhatikan ya, Korintus masyarakatnya rusak secara moral. Tentunya ini juga berkaitan dengan kerohaniannya. Intelektual oke, materi kaya raya, tapi tidak menjamin moralnya berkenan di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dan di sana segala macam dosa ada Bapak Ibu Saudara. Begitu ya. Jadi di Korintus ini kota yang maju begitu pada masa itu, tetapi maju juga kejahatannya gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di sana dosa yang terbanyak adalah dosa percabulan dan perzinahan. Wow, mengerikan. Begitu ya, banyak masalah. Jadi luar biasa, tidak menjadi jaminan kalau orang itu memiliki pendidikan tinggi, memiliki sarana prasarana yang mumpuni, ternyata itu
tidak sebanding dengan karakter. Kalau karakter itu tidak dibentuk di hadapan Tuhan. Amin. Jadi bukan itu yang kita harus cari. Pada saat sore hari ini kita mau belajar bagaimana supaya bukan saja secara intelektual kita memahami ilmu-ilmu berbagai hal, pemahaman. Tetapi kita juga diperkenan oleh Tuhan. Seimbang. Ya, tubuh, jiwa, roh kita bertumbuh ke arah Tuhan dengan seimbang. Semuanya bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Ya, kemudian jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Kurang lebih selama 18 bulan. Waktu itu ketika Paulus di dalam misinya yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 7. Dan kalau kita lihat jemaat Korintus itu mayoritas memang bukan orang-orang Yahudi. Walaupun ada orang-orang Yahudi. Ya, orang yang kebanyakan bukan orang Yahudi. Mereka adalah memiliki kebiasaan menyembah berhala. Nah, menyembah berhala. Selama 18 bulan Paulus membentuk jemaat tersebut. Kemudian penggembalaan diserahkan kepada Apolos. Nah, begitu ya ceritanya seperti itu. Namun setelah sekian lama ternyata Paulus mendengar. Ya, mendengar apa? Banyak masalah di Korintus. Seharusnya dalam waktu yang 18 bulan gitu ya yang sudah dirintis oleh Paulus, dengan waktu kemudian digantikan oleh Apolos, jemaat Korintus memiliki mutu rohani yang seharusnya, ya, mutu rohani yang memiliki standar. Tapi Paulus mendengar tidak demikian. Banyak masalah di sana. Terjadi perzinahan, percabulan, perselisihan. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca di sana, ya, Paulus menyitir soal bait Allah, bahwa hidupmu adalah bait Allah. Salah satu tafsiran ada yang mengatakan bahwa perselisihan yang memuncak itu menyebabkan terjadinya pembunuhan di sana. Wow, sampai seperti itu. Makanya Paulus berkata, hidupmu adalah bait Allah. Jangan kamu merusak bait Allah. Sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Artinya ternyata kemampuan yang dimiliki oleh jemaat Korintus tidak sebanding dengan karakternya. Kerohanian yang sungguh sangat memprihatinkan Paulus. Dan akhirnya Paulus perlu menulis surat. Ya, menulis surat ini Bapak Ibu Saudara kalau tahu diperlukan waktu 3 tahun. Begitu ya untuk menulis surat sampai seperti itu. Dan kalau kita kembali di sana, di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Paulus berkata, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Gak bisa Paulus bicara kepada jemaat Korintus secara rohani. Kenapa? Di sana dikatakan, karena kamu belum dewasa di dalam Kristus. Dikatakan. Bahkan di ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu. Susu, kalau Bapak Ibu Saudara punya baby, begitu ya. Gak mungkin tuh baby tuh makan pecel lele gitu ya. Ya, gak mungkin masuk rumah sakit gitu ya. Apa? Susu. Atau makan apa? Pizza, es krim. Gak bisa. Susu. Yang tidak perlu dicerna, langsung masuk pencernaan gitu ya. Tidak perlu mengalami proses pencernaan, tidak perlu. Tidak perlu ada proses dikunyah. Ya, kita akan lihat. Kalau kita perhatikan bagaimana sih karakteristik manusia rohani. Kita akan belajar dari keempat ayat ini tadi. Yang pertama adalah memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat di atasnya sebelum ayat yang tadi di dalam 1 Korintus 2 ayat 15 sampai 16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Manusia rohani itu memiliki pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki pikiran Kristus,
itu sanggup menilai segala sesuatu. Maksudnya apa? Dia bisa memahami banyak hal. Dia kalau diajak ngomong tentang hal-hal rohani nyambung, ngerti. Gitu ya. Pikiran Kristus, kalau Bapak Ibu Saudara baca tulisan Paulus yang lain di dalam Filipi. Pikiran Kristus itu apa? Pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus di mana Kristus itu tidak mementingkan dirinya sendiri, mengosongkan dirinya sendiri, tidak mempertahankan haknya. Bagaimana dengan kita? Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, artinya apa? Pola pikir kita ini dibaharui. Dibaharui untuk apa? Untuk memahami tentang Tuhan. Bagaimana caranya kita melayani Tuhan. Bagaimana caranya kita mempersembahkan hidup ini yang terbaik untuk Tuhan. Dan lain sebagainya. Di dalam Roma dikatakan, ketika pola pikir kita dibaharui, orang yang memiliki pikiran Kristus sanggup membedakan manakah itu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Contoh ya, suatu ketika ini pengalaman saya Bapak Ibu Saudara. Punya rumah itu baik tidak? Baik ya, pakai KPR BTN boleh? Boleh nggak? Di sini boleh nggak Pak Daniel? Punya rumah lewat KPR, boleh ya? Kalau nggak boleh, saya berdosa sekali. Karena sampai sekarang masih 3 tahun lagi belum lunas gitu ya. Ya, ketika itu Bapak Ibu Saudara, saya dan suami rindu punya rumah melalui jalur KPR. Nah, dan biasanya hal tersebut ada syaratnya, betul ya? Syaratnya apa adalah gaji sekian gitu ya, 3 kali bla bla, itu salah satunya. Nah, waktu itu kami tidak memiliki kriteria untuk hal salary. Salary kami kalau di bank melihat itu tidak masuk kualifikasi. Nah, suatu ketika ada yang menolong. Ada yang menolong saya diakukan di sebuah perusahaan begitu ya. Padahal saya tidak kerja waktu itu, baru masuk di keluarga Allah waktu itu. Nah, waktu itu saya diakukan karyawan manajer area. Ya, apa Bapak Ibu Saudara, manajer area gitu ya. Kemudian ditanya wawancara, biasanya kan begitu ya, ada wawancara. Nah, punya rumah itu baik, betul ya? Tetapi syaratnya itu berarti penghasilan saya harus dimarkup, harus dinaikkan yang mana tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Artinya itu tidak jujur. Baik gak? Baik punya rumah. Tapi apakah yang saya lakukan berkenan di hadapan Tuhan? Apalagi yang sempurna, nehi jauh gitu ya. Iya, waktu itu ketika saya diwawancara sama suami gini ya, ditanya kan biasanya cross check ke kantor begitu ya. Ibu Asih, waktu di cross check ke kantor kok tidak ada, ibu di mana? Katanya, wah mulailah ini pikiran mulai berbohong. Gimana? Terus saya katakan, coba Mbak dilihat itu. Oh ya, jabatan saya apa? Manajer area. Lah iya, kalau manajer area nggak mungkin ada di tempat. Waktu itu saya sedang di luar, saya bilang gitu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi apakah itu diperkenan Tuhan? Tidak. Orang yang memiliki pikiran Kristus, dia akan bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saya baik, punya rumah, ini nggak berkenan. Bukan itu cara Tuhan sebenarnya. Apalagi yang sempurna, tidak. Ya, sanggup menilai segala sesuatu. Dan ketika saya memahami pemahaman ini, saya bertobat di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, salah. Itu kan akhirnya saya melakukan dosa yang sebenarnya, walaupun tidak masuk penjara begitu ya. Tapi kan itu udah salah saya. Salahnya apa? Berbohong, data. Kemudian yang kedua lagi, saya berbohong lagi. Mengakui manajer area tidak di tempat, padahal nggak gitu loh. Itu tidak baik. Kemudian memiliki pikiran Kristus ternyata tidak dapat dinilai Bapak oleh orang lain. Orang yang memiliki pikiran Kristus, dia akan berbuat segala sesuatu untuk Tuhan. Misalnya waktunya untuk Tuhan, all out untuk Tuhan. Yang gereja gitu ya, wah luar biasa, pelayanan terus, waktunya, tenaganya, semuanya untuk Tuhan.
Apakah itu bisa dipahami oleh orang-orang duniawi yang belum memiliki pikiran Kristus? Nggak ngerti mereka. Bahkan kadang diolok-olok. Ngopo pelayanan terus. Iya nggak? Karena memang belum dibukakan, nggak mungkin bisa nyambung pemahaman ini. Tidak dapat dinilai, tidak dapat dipahami oleh orang-orang dunia. Hal itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah memiliki pikiran Kristus. Nah, di Korintus itu tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak memiliki pikiran Kristus. Makanya banyak masalah di sana. Sekalipun mereka beribadah, mengaku Kristen, pengikut Tuhan, tetapi hidup mereka tidak diubahkan. Pancet wae melu Kristus secara usia. Kalau Ibrani katakan sudah sepantasnya menjadi guru. Digugu dan ditiru, menjadi teladan. Tetapi justru makanan yang tidak keras yang kamu suka, susu. Gitu loh. Nanti kita akan lihat makanan keras itu seperti apa sih. Ya. Yang pertama, milikilah pikiran Kristus. Orang yang memiliki pikiran Kristus tidak ego dengan dirinya sendiri. Yesus itu mengosongkan diri. Dia Allah loh. Tapi dia rela ketika disalib itu. Apakah Yesus tidak bisa menurunkan bala tentara surga untuk menolong? Sangat bisa. Tapi tidak dia lakukan. Sama saudara dan saya pun. Ketika Bapak Ibu Saudara dianiaya, diolok-olok, disudutkan. Apa Bapak Ibu Saudara tidak bisa membalas? Bisa. Tapi ketika memiliki pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudara akan berkata, Tuhan ampunilah mereka. Sama ketika Yesus disalib. Yesus tidak mengutuk orang-orang yang menyakitinya, tidak. Tapi Yesus berkata, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan itu bisa terjadi. Pikiran Kristus itu bisa terjadi kalau Bapak Ibu Saudara melekat dengan Tuhan. Yohanes 15 dikatakan, kamu tidak mungkin berbuah apa-apa kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai ranting itu tidak melekat kepada pokoknya. Bapak Ibu Saudara bisa berbuah, buah apa saja, buah penginjilanmu, buah rohmu, buah apa saja, buah pertobatanmu. Itu bisa terjadi kalau apa? Bapak Ibu Saudara dan saya melekat. Pikiran ini dibaharui. Ini loh pintu Bapak Ibu Saudara. Pikiran ini pintu. Pintu apa? Pintu untuk kita mengalami terobosan atau tidak. Karena ini loh. Iyo porayo. Banyak pertimbangan di sini. Kadang ini dengan ini gak cocok. Betul ya? Untuk mensinkronkan ini dan ini loh. Itu butuh Roh Kudus. Ya, melekatlah kepada Tuhan. Supaya memiliki pikiran Kristus. Amin. Kemudian yang kedua, karakteristik manusia rohani apa? Memiliki kedewasaan di dalam Kristus. Tadi dikatakan di dalam ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Karena kamu belum dapat menerimanya. Ya, memiliki kedewasaan di dalam Kristus. Maksudnya apa? Dewasa, kalau orang dewasa itu siti-siti orang ngambek, mogok. Coba saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat anak kecil, betul ya, tidak dibelikan mainan. Biasanya apa? Nangis, merajuk orang tuanya. Coba kalau misalnya maaf ya, Pak Yosep misalnya suami saya, mau beli apa nggak bisa beli, belum bisa beli. Terus tahu-tahu Pak Yosep kosot-kosotnya ngarep toko ngono gimana? Ini. Gitu ya. Iya kan? Memiliki kedewasaan di dalam Kristus. Apa artinya? Dapat diajak berpikir hal rohani, nyambung. Misalnya Bapak Gembala mengajak jemaat Tuhan, ayo kita begini bla bla bla, hal-hal rohani tentunya. Untuk menyelamatkan jiwa. Bisa paham. Klik. Dewasa. Orang dewasa tuh mampu mencerna. Makanan dewasa itu kan, makanan keras tuh begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara makan, itu kan sebelum masuk ke sini, itu kan dikunyah dulu. Dirasa kayak asin po ora yo. Manis opo ora yo, enak po ora. Kan gitu. Artinya ketika
kita mendapatkan sesuatu, tidak gampang-gampang protes, dirasake sik, dinikmati sik. Yo. Tidak mudah berkomentar, dewasa. Orang dewasa itu bisa menguasai diri. Tidak seperti contoh tadi, kosot-kosot apabila keinginannya tidak terpenuhi, tidak demikian. Ya. Nyambung kalau diajak bicara. Tidak gagal paham, salah paham. Repot ini. Gitu ya. Saya tahu jemaat di tempat ini, JKI Metanoia akan Tuhan bawa ke dalam perkara-perkara yang dahsyat. Tapi perlu nyambung dengan Bapak Gembala. Perlu nyambung dengan pengurus gereja. Sepakat. Ya. Di Korintus tidak bisa seperti itu. Ribut karpe dewe. Akhirnya Pak Paulus perlu menulis surat. Ya. Tidak jaminan mereka pinter-pinter loh. Ketika itu menjadi tempat di mana orang-orang belajar, itu di Korintus. Tempat orang menimba ilmu. Tapi ternyata tidak sebanding dengan. Saya rindu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara memiliki kedewasaan yang dapat mendukung pelayanan penggembalaan di tempat ini. Amin. Iya. Ketika Bapak Ibu Saudara bersatu sepakat, nyambung dengan gembala sidang, maka mujizat yang dahsyat tidak akan lama lagi. Bapak Ibu Saudara punya gedung gereja sendiri. Amin. Itu yang dirindukan. Bukan untuk gagah-gagahan, tidak. Setiap gereja punya panggilannya masing-masing. Ya, yakinlah itu. Dapat menerima makanan keras, bertumbuh menjadi dewasa. Coba misalnya, kalau Bapak Ibu Saudara sudah usia contoh 30 tahun. Tapi kelakuannya seperti anak-anak. Wah, ini dipertanyakan. Sidik-sidik ngambekan gitu ya. Hah? Dari dulu, kalau Yesus itu dari dulu sekarang selama-lamanya ya. Tapi kalau dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Kita tidak menjadi dewasa di dalam rohani. Dipertanyakan pengikutannya kepada Tuhan. Saya yakin kalau Bapak Ibu Saudara membangun manusia rohani ini, Bapak Ibu Saudara akan dipakai Tuhan di dalam hal-hal yang tepat menurut talenta yang Tuhan berikan. Karena Tuhan akan mempercayakan kepada orang yang dewasa. Sekarang, kalau pisau ya, misalnya ibu-ibu punya anak. Apakah ibu-ibu serta-merta memberikan mainan pisau? Walaupun pisau itu berguna untuk memotong, akan bahaya kalau itu anak-anak. Tetapi kalau orang dewasa pegang pisau, dia akan tahu fungsinya ini untuk apa dan tajam. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara itu siap dipercaya oleh Tuhan untuk menerima tanggung jawab yang daripada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya dilahirkan ke dunia ini bukan tanpa alasan, ada alasannya. Bukan Tuhan iseng belah kayak tempat kono kok kosong ya wes tak kayak oke penduduk Saudara, Tuhan itu tidak pernah iseng dengan hidup kita. Setiap kita, Tuhan itu punya rencana. Setiap kita loh. Jangan berkata di antara kita, aku tidak berguna. Siapa aku? Aku manusia tidak berguna. Tidak. Sekalipun mungkin kejadiannya ketabrak becak ngono ya langsung gitu misalnya, contoh misalnya. Tapi Tuhan tidak iseng dengan itu. Tuhan bisa reka segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ya, dewasalah rohani, bertumbuh, memiliki kekuatan, kemampuan. Dewasa. Ketika kau dewasa, Tuhan akan percayakan bukan hanya hal yang rohani saja. Tuhan itu kalau memberikan, juga memberikan fasilitas. Bukan hanya rohani. Sementara yang mendukung untuk yang rohani itu Tuhan tidak dukung, tidak berikan. Tidak, Tuhan pasti sediakan. Tetapi wadahnya itu beres dulu.
Kalau wadahnya belum beres, Bapak Ibu Saudara diberkati dengan berkat yang luar biasa. Seperti Korintus nanti. Maut gitu. Tuhan mau pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara benar-benar dewasa, bertumbuh dewasa. Proses kedewasaan itu bertumbuh melalui proses. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Karakteristik manusia rohani adalah membangun kesatuan, bukan mencerai beraikan. Kalau kita lihat tadi di ayat yang ke 3 dan 4, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku golongan Apolos, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi bukan rohani? Di Korintus terjadi seperti itu, blok-blokan. Blok Paulus, blok Apolos. Kalau kita baca di ayat pasal yang pertama itu ada Kefas, bahkan ada golongan Kristus katanya begitu. Loh, kok pengikut Tuhan terbagi-bagi? Wah, itu Korintus. Dalam nama Yesus jangan pernah ada di jemaat JKI Metanoia ini perpecahan jemaat. Saudaraku, ketika bertumbuh menjadi besar dan pesat itu rawan. Hati-hati. Saudara tetap harus submit, harus kompak, menyatu. Satu seia sekata dengan gembala sidang. Ya, membangun kesatuan bukan mencerai beraikan. Tidak ada iri hati, perselisihan. Bagaimana tidak? Nanti kalau ini gereja besar. Ya, di sini kan ada komsel-komsel begitu ya Pak Daniel. Kemudian nanti ada ibadah, ini udah berapa kali ibadah ini? Dua. Nanti kalau menjadi besar bisa kali 3, 4, 5. Loh, kalau sudah besar nanti ada orang berkata, wih dia itu kalau dijadwal di bagian ibadah prime time. Wah aku sing carry dewe. Piye? Bisa enggak? Bisa. Kalau usulnya dia mah diterima. Kalau aku? Kalau Bapak Ibu Saudara ya, memiliki pikiran Kristus dan ingin membangun jemaat Tuhan, tidak ada seperti itu. Tidak ada iri hati. Sama. Tuhan memberikan segala sesuatu berdasarkan kemampuan kita. Ada yang dapat 1, 2, 5. Nek punya kemampuan 1, njaluk 5 yo keter. Gitu. Kadang-kala kita ini ingin melihat saja. Oh kayak enak yo. Tapi saudara tahukah? Yang 5 itu juga prosesnya 5 berat loh saudaraku. Karena 5 dituntut menjadi 10. 100%. Berat. Jangan pernah iri. Paulus berkata di dalam Korintus juga. Adanya saja masalah di antara kamu. Itu merupakan kekalahan bagi kamu. Wow. Jangan ada masalah. Masalah besar dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan. Itu prinsipnya. Kalau kita mau cari masalah, bisa. Gampang sekali. Tapi bagaimana kita membangun kesatuan dan tidak mencerai-beraikan? Tidak membangun kubu, perpecahan. Waduh, karena dia tuh didengarkan usulnya. Aku tidak, wes lah. Aku grup iki grup iki. Misalnya grup Ibu Raharjo, iki grup Pak Daniel. Bingung nanti. Dalam nama Yesus jangan. Di Korintus begitu Bapak Ibu Saudara. Mereka merasa Paulus yang paling sip gitu ya. Oh tidak, Apolos. Gitu loh. Masa iya seperti itu? Dikatakan di sana, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Baik itu Apolos, Paulus, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ayo mari. Setiap kita jangan pernah gagal paham. Setiap kita jangan pernah bersalah paham dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu Saudara dipanggil oleh Tuhan, ada maksud Tuhan dan rencananya bagi kita. Tidak pernah salah Tuhan memanggil kita. Ya. Di dalam Korintus, kebencian terjadi sampai terjadi pembunuhan.
Mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tetapi bisa saja kita membunuh karakter orang. Menyudutkan, membuli. Wah, berat itu saudaraku. Secara psikologi berat. Wah, pokoknya aku nek ketemu kaya ora 7 turunan moh aku. Begitu. Manusia rohani miliki pikiran Kristus, miliki kedewasaan, bukan susu. Ya, bukan susu. Anak-anak bayi dikasih pecel lele, ya maaf kata, mencret nanti. Gitu ya, sakit perut gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, makanan keras apa? Balungan, dikrokoti. Oh, gitu. Makin dikrokoti enak. Tuh. Iya, sampai giginya mungkin tanggal gara-gara ngerokoti balung. Asik. Itu. Artinya siap. Siap apa? Orang dewasa itu siap diajar, dididik. Ya, kalau ditegur, miliki hati yang lembut. Ya, aku salah. Siap, aku salah. Bukan protes. Tidak, miliki hati yang lembut. Sebagai kesimpulan, ayo jemaat Tuhan JKI Metanoia. Mari bangun manusia rohani kita dengan memiliki pikiran Kristus. Sehingga kita dewasa di dalam Kristus. Dan keberadaan kita membangun tubuh Kristus, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya yakin ketika pikiran Kristus, Tuhan tolong kita, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang efektif, berdampak dalam komunitas itu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita naikkan pujian. Saya tidak janjian dengan WL, tapi lagu yang saya persiapkan kok podo. Itulah roh yang sama. Amin. Ya, saya kaget loh, kok podo ini, gitu ya. Mari kita naikkan pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Musik saja, musik saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini Tuhan melihat hatimu, bagaimana hidupmu untuk siap dibangun, dibentuk menjadi manusia rohani. Manusia yang siap dipakai di dalam rencananya, mengerti rencananya. Ayo lembutkan hatimu, karena Tuhan tidak pernah salah memilihmu. Terima kasih ya Ramaya Syekh.
Oratakana hoki arabo sekerebo. Hinalaya sekerebo to holaya na ayebo. Hola senenemo yo sere. Hitekerebo yo sanalaya. Allah yang sama akan mengerjakan gereja ini. Dalam nama Yesus diberkati. Diberkati gereja ini. Hola maya saka, katakan ku mau sepertimu. Mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama, katakan ku mau sepertimu Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Dia. Malam dalam setiap jalanku memuliakan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita bersungguh-sungguh katakan, ku yang biarlah kita boleh sungguh-sungguh bertumbuh menjadi manusia rohani yang memiliki pikiran Kristus, yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus, jauh dari perpecahan perselisihan. Mari sungguh-sungguh katakan, ku mau sepertimu Tuhan, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Tuhan. Merendahkan diri, mengosongkan diri, tidak menganggap hak, mau rendah diri sampai taat, menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Memuliakan namamu, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih itu, saya percaya malam ini bukan sebuah kebetulan ketika Tuhan berbicara keras kepada kita. Lembutkan hatimu, buka hati malam hari ini. Kalau ada di antara kita yang masih merasa ada benih-benih perselisihan, ada benih-benih perpecahan, ada hal yang juga belum selesai, belum beres, buka hatimu, hancur hati di hadapan Tuhan. Karena tidak pernah Tuhan menginginkan ada perselisihan, tidak pernah Tuhan menginginkan ada perpecahan. Buka hati, kita lembutkan hati. Dan izinkan Roh Kudus melawan, izinkan Roh Kudus melembutkan hati. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang terus mengalir, terus menerus dalam hati kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadamu untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk menyelesaikan segala sesuatu. Malam hari ini saya ajak saudara semua, setiap kita yang sungguh-sungguh rindu bertumbuh menjadi manusia-manusia yang dewasa secara rohani, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengangkat tangan kita. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan lihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Kami rindu bertumbuh menjadi manusia yang rohani, yang memiliki pikiran Kristus, pikiran sebagaimana Kristus berpikir, perasaan sebagaimana Kristus merasa, sehingga kami boleh merendahkan hati kami, untuk kami mengosongkan diri, untuk kami merendahkan diri kami Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk memiliki kedewasaan di dalam Kristus, mencerna makanan-makanan yang keras, tidak mudah terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Kami membuka telinga kami akan teguran, akan didikan, akan hajaran. Kami cerna dengan baik.
untuk kesehatan kami, untuk kesehatan manusia rohani kami. Mungkin menyakitkan ketika kami mendengarnya Tuhan, tapi mendatangkan sukacita ketika kami boleh menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk kami, Tuhan sedang memproses kami, dan mampukan kami Tuhan untuk tinggal dalam kesatuan hati, dalam kedamaian, dalam kerukunan. Sehingga malam hari ini kalau ada di antara kami yang berselisih paham, ada yang gagal paham, ada yang masih belum selesai permasalahannya, ada yang mungkin masih berkonflik, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami beroleh keberanian untuk menyelesaikannya. Kami akan hampiri orang itu. Kami akan katakan, aku mengampunimu, aku memaafkanmu, maafkan saya, ampuni saya. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan boleh kirim hamba-Mu malam hari ini untuk memberikan makanan yang keras bagi kami. Bukan susu, tapi makanan yang keras, yang membuka telinga kami. Ketika kami mendengarnya, mungkin hati kami terusik, pikiran kami bertanya-tanya, tapi tidak pernah keliru ketika Roh Kudus memberikan hikmat kepada hamba-Mu, kepada para pembicara. Kami percaya, hamba percaya Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepada kami. Perkataan ini keras, perkataan ini tidak mudah, tapi mendatangkan sukacita. Ketika kami boleh menyadari bahwa setiap yang Tuhan anggap anak, maka Tuhan akan menghajarnya, Tuhan akan menyesahnya, Tuhan akan mendidiknya untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini ada kemerdekaan dalam hati kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Ibu Dr. Asih Rahmani yang sudah memberikan firman Tuhan bagi kami. Berkati dalam kehidupan pelayanannya Tuhan, pakai jauh lebih luar biasa lagi, membuka rahasia firman Tuhan. Setiap firman perkataannya disampaikan dalam memberitakan Injil kebenaran. Biarlah sungguh hati orang-orang yang mendengarnya digugah, hati orang-orang yang mendengarnya boleh bertobat. Mereka memandang kepada Kristus saja dan punya kerinduan untuk berubah. Berkati dalam keluarga beliau Tuhan, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh hormat pada Tuhan, takut kepada Tuhan. Berkati dalam pernikahannya juga anak-anaknya Tuhan, dalam tumbuh kembang, dalam perkuliahan. Kami percaya Tuhan akan memampukan perkuliahan berjalan dengan baik, dengan lancar. Terlebih dalam tugas panggilan pelayanan sebagai dosen, pengajar. Hamba berdoa, kami semua berdoa, semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang dibekali dengan luar biasa. Semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang dilahirkan menjadi pembawa kabar baik, kabar kebenaran yang sungguh-sungguh murni sebagaimana Tuhan inginkan. Terima kasih, berkati juga suami Tuhan, Bapak Dr. Joseph. Tuhan akan pakai tambahkan hikmat yang luar biasa, pewahyuan yang luar biasa yang daripada Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa boleh diberkati, nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan. Setiap jemaat yang malam hari ini tergugah hati untuk berubah, tergugah hati untuk bertobat, bila dalam nama Yesus kami dimampukan menjalankan apa yang malam ini kami digerakkan, kami didorong, kami mau lakukan, kami mau taat sama Tuhan, sampai kami boleh lihat kedewasaan boleh ditumbuhkan dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur untuk berkat rohani yang boleh kami terima. Hai, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Setiap yang diberkati katakan bersama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih Bu Asih dan juga Pak Yosep. Kalau Bapak Ibu mengingat, Januari 2022 Pak Yosep yang menyampaikan firman pembicara tamu di gereja kita. Waktu itu masih di GKI Kadipiro ya Pak. Pembicara tamu yang perdana di tahun 2022. Dan tahun ini pembicara tamu perdana istrinya Pak Yosep atau Bu Asih ya. Dan saya percaya yang disampaikan sungguh-sungguh dari Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita punya pilihan. Apakah kita mau taat melakukan atau kita mau menganggap enteng semuanya. Setiap kita yang sungguh-sungguh melakukan, saya percaya ada bagian yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. Kedewasaan kita, kedewasaan rohani kita. Terima kasih Bu Asih, Pak Joseph, Tuhan memberkati, Tuhan pakai makin luar biasa. Dan kalau ada yang pertama dan kedua, artinya yang berikut-berikutnya, ampun kapok begitu ya. Kami nantikan kedatangan berikutnya. Ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Kalau tahun lalu kepada Bapak, nah ini untuk Ibu. Monggo Ibu boleh maju ke depan, boleh diterima. Ada yang bisa bantu memfotokan ini, biar ada foto kenang-kenangannya. Betul Bu. Jadi bisa di tag ke saya Bu. Mari
Mas Adi boleh bantu saya? Baik. Ayo Mas Adi, Pak Diki juga boleh. Iya. Bu Ase, terima kasih banyak. Tuhan berkati Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara, pengumuman pentingnya adalah tadi pagi kami sudah ibadah rapat pleno Bapak Ibu, ya. Sehingga oleh karena itu setiap koordinator komisi yang mungkin belum mendapatkan informasi hasil rapat nanti bisa silakan menjumpai rekan-rekan yang tadi datang atau bisa WA ke saya akan forward hasil rapat plenonya. Dan seperti apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Ase tadi, mari kita bergandeng tangan. Mari kita bersama-sama kompak maju bersama untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga tahun 2023 bisa kita lewati. Tentunya seperti yang kemarin kita bahas, bahwa pertumbuhan itu bukan hal yang spektakuler kok. Pertumbuhan itu hal yang wajar. Yang sehat pasti bertumbuh. Justru yang tidak wajar dan tidak sehat ketika kita tidak bertumbuh. Hati-hati. Tadi Ibu Ase katakan sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun yang kerdil Bu ya. Kerdil. Jadi saya berharap kita semua boleh bertobat malam hari ini. Tobat massal untuk tidak menjadi kanak-kanak dalam kerohanian kita. Kalau Tuhan sedang tegur kita, justru bukalah telinga lebar-lebar. Karena yang dianggapnya anak pasti akan disesahnya. Yang dianggapnya anak pasti akan diajarnya. Sekali lagi terima kasih Pak Joseph dan Bu Ase untuk waktunya mendampingi kami dan melayani kami. Saya serahkan kepada pelayan pujian penyembahan terlebih dahulu sebelum kita akan lanjutkan dan menutup. Monggo Mas Andries. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memberikan yang terbaik. Kita mau siapkan yang terbaik bagi Allah kita melalui persembahan. Pelayan bahan bisa mempersiapkan diri dan kita akan sama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudari Nita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam keadaan suka yang mulia Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami hingga saat ini Bapa. Bapa, jikalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, karena Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Tuhan yang akan melipat gandakan berkat-Nya Tuhan. Tuhan, karena persembahan yang kami berikan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan berikan yang terbaik bagi Allah kita dan kita akan naikkan pujian siji loro telu. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enem, nderek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, nderek Gusti aja sembrono. 10 wis genep, nderek Gusti mesti slamet. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enem, nderek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, nderek Gusti aja sembrono. 10 wis genep, nderek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya pancen tenan, nderek Gusti mesti selamat. Kita pujikan dari awal ya Bapak Saudara. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enem, nderek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, nderek Gusti aja sembrono. 10 wis genep, nderek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya pancen tenan,
derek Gusti mesti. Kela katakan apa iya to? Apa iya tenan tenan apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti slamet pancen tenan derek Gusti mesti slamet pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Haleluya. Ikut Tuhan pasti kita akan selamat. Amin Bapak Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Info sepekan yang perlu Bapak Ibu Saudara dengarkan. Hari Senin ada latihan tamborin pukul jam 6 ya, jam 6 sore. Kemudian hari Rabu ada oikos di Ngipang untuk wilayah Ngipang. Bagi Bapak Saudara yang rumahnya sekitar Kadipiro bisa bergabung di oikos Ngipang. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian. Untuk latihan yang pertama ibadah raya jam 6, kemudian ibadah raya yang kedua jam 7 malam. Hari Jumat ada menara doa MCC. Saya rindu Bapak Ibu Saudara semuanya bisa bergabung. Mari kita bersatu hati dan kita sama-sama mendukung segala kegiatan yang ada di GKI MCC melalui doa, menara doa setiap hari Jumat. Kemudian selesainya akan dilanjutkan dengan katekisasi pukul 7 malam. Hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri di usia remaja bisa bergabung di ibadah Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu pukul 8 pagi ada ibadah raya yang pertama di Solotech Christian University. Kemudian sorenya jam 3 sore ada ibadah sekolah minggu di Maestro atau di Banyu Agung. Bagi Bapak Saudara, monggo yang putra-putrinya belum bergabung di sekolah minggu, mari kita ajak untuk datang di ibadah sekolah minggu. Dan di jam 5 sorenya ada ibadah Raya MCC yang kedua. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan. Christ Center Make Disciple Keep Shining. Tuhan Yesus memberkati. Mantap ya. Mantap. Bahasa Inggrisnya mantap Mas Adris itu ya, luar biasa. Penggantinya video Bapak Ibu. Biasanya ada videonya Pak Yosef karena masih sibuk Imlekan semua. Oh iya Bapak Ibu ya, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Ya, ini tahun apa ya? Oh, kelinci ya, tahun kelinci. Jadi semoga makin melompat-lompat kebahagiaannya, sukacitanya ya. Saya nggak ngerti apa soalnya ya. Saya cuma tahu kalau CEO saya sih kerbau Bapak Ibu. Ya, kerbau itu orang bilang males, tapi sebenarnya pekerja keras loh, membaca sawah ya tau. Ya sak kecekel pokoknya. Ya begitu itu Bapak Ibu ya. Aduh kalau kerbau, kalau istri saya itu macan. Jadi ya wajar kalau saya itu ya tau lah macan ya. Kerbau sama macan gimana Pak Diki? Wah ya toh. Salah-salah kan dicaplok ya. Baik, tapi saya punya teman, anak saya kalau salah juga kerbau ya. Anak saya kerbau, jadi kan kerbaunya 2. Jadi kan ya macannya harus lulut Pak Diki ya. Bapak Ibu sedikit informasi tambahan, hari Selasa kita ada pemuritan online. Ya, untuk para pemimpin yang mendaftar 10 orang. Kemarin sudah pertemuan yang pertama, Selasa yang kemarin. Jadi kalau ada yang mau mendaftar, nunggu sampai yang ini selesai dulu. Ya, saya dorong semoga kloter berikutnya bisa mendaftar Bapak Ibu Saudara yang lain. Ya, pemuritan itu penting. Gereja tanpa pemuritan nanti jadinya bayi-bayi rohani semua ya Bu. Ya Pak ya, akhirnya bayi-bayi rohani semua. Ya Bapak Ibu, kalau mau melihat saya semakin tipis rambutnya ya, bertahanlah menjadi kanak-kanak. Ini belakang depan sudah makin tipis ya, jadi jangan. Beban moral saya Bu ya. Waduh luar biasa. Ini S2 aja saya kalau ngerjain tugas dari Pak Yosef dan Bu Ase ini sampai kesemutan Bapak Ibu kepala saya itu. Serius, ngerjain tugas itu sampai kok ya kayak kesemutan geringgingan gitu ya. Luar biasa. Doakan saya bisa menyelesaikan
Semoga tahun ini Pak ya bisa selesai. Doakan saya Bapak Ibu Saudara ya, biar nggak makin tipis ya. Lalu atau ada yang mau belikan saya tonik mungkin? Kok kepikiran ya, siapa tahu masih bisa gondrong. Tapi ya sudahlah ya. Kita akan berdoa nanti untuk Noah dan Dominik, batuk pilek ya. Hati-hati batuk pil anak-anak ini ya. Ini cuaca lagi kurang bagus. Dari pagi saya masih menunggu hujan Pak. Biasanya Imlek itu katanya kan hujan. Sampai sekarang kok sumuk sekali. Nggak tahu nih hujannya kapan ya. Semalam ya. Oh malam Imlek ya Bu ya. Tapi semalamnya enggak hujan loh Bu. Sorenya. Oh iya. Nanti kita hujan-hujanan sendiri lah di kamar mandi kita masing-masing ya. Begitu. Oh iya Ibu Nia sakit juga. Sakit apa Pak Ongki? Bukan sakit hati tapi ya. Batuk pilek juga? Ya, demam. Demam cinta sama Pak Ongki. Ya. Pak Ongki ini ya. Yang ulang tahun nanti kita berdoa untuk Ibu Rebeka Prihati, lalu Saudara Vincent yang main keyboard ini dan Mas Adi ya. Habis ini makan-makan ya. Kita akan nantikan nanti tumpengnya dikirim di rumah masing-masing. Oke, tidak ada tambahan pengumuman yang lain? Ada dari Bu Putri? Tidak ada, kita akan ketemu lagi minggu depan Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita bisa hadir baik ibadah pagi maupun ibadah sore. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa ibadah kita malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak terima kasih karena berkat yang boleh kami terima malam hari ini. Kami boleh sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Karena lewat firman kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami ditegur, kami dididik, kami diingatkan. Agar kami menjadi manusia yang rohani, manusia yang dewasa dalam kerohanian kami. Tidak menjadi kanak-kanak terus-menerus, tapi kami terus boleh diproses Tuhan, dididik oleh Tuhan. Agar kami menjadi matang dan dewasa. Terima kasih Tuhan untuk hamba Tuhan, Ibu Dr. Asih Rahmani, yang sudah Tuhan kirim untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan akan pakai menjadi semakin luar biasa lagi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kerajaan Allah semakin diperluas lewat pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap jemaat pada malam hari ini yang tidak dapat hadir. Ada beberapa yang sakit Tuhan, memberkati anak Noah, anak Dominik, memberkati juga Ibu Nia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan malam hari ini setiap sel dan metabolisme di dalam tubuh anak-anak-Mu ini Tuhan dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi dan kami boleh melihat kebaikan Tuhan atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami juga berdoa terkhusus untuk Ibu Rebeka Prihati, Saudara Vincent dan juga Saudara Januar Adi yang oleh karena berkat kemurahan Tuhan boleh bertambah 1 tahun kembali usianya. Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub boleh turun kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, ditambahkan hikmat daripada Tuhan, ditambahkan kedewasaan dalam kerohanian, di dalam iman, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun ini boleh semakin hari semakin mengenal Engkau yang sebenar-benarnya, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin cinta dan hormat kepada Tuhan. Berkat dalam pekerjaan tangannya dibuat Tuhan berhasil beruntung, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah hadir malam hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat kami percaya Tuhan akan angkat bebannya, berikan jalan keluar, berikan pertolongan tepat waktu Tuhan. Kami percaya pengharapan kami, pertolongan kami hanya ada di dalam Tuhan saja. Untuk jemaat yang tidak datang malam hari ini, Tuhan tilik, Tuhan lawat, apa yang sedang terjadi kepada setiap jemaat ini Tuhan yang tahu. Tuhan ingatkan kembali supaya pada kesempatan-kesempatan ibadah yang datang boleh datang bersekutu kembali, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman bersama-sama dengan kami dalam ibadah-ibadah MCC ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penjagaan penyertaan Tuhan ada atas kami, sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Kami sampai di rumah, bertemu dengan keluarga kami, membagikan firman yang kami terima, men-sharingkan berkat yang kami terima, sehingga genaplah firman Tuhan. Satu orang percaya maka seisi rumah diselamatkan. Itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami akan akhiri ibadah kami mau terima berkat-berkat daripada Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, bukalah tangan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, kasih sayang, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus nantiasa menyertai setiap kita mulai malam ini sampai dengan Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang.